Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Maret 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Demo Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat di Kejati Maluku bawa 5 tuntutan ini. Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Ampera Maluku kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Kamis 16 Maret 2023. Target unjuk rasa mereka agar Kejati Maluku segera menetapkan Sekda Buru Selatan Umar Mahulete sebagai tersangka kasus korupsi proyek Simdes.id. Para mahasiswa ini kemudian membawa 5 tuntutan dalam aksinya, yakni meliputi meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera tersangkakan Umar Mahulete selaku mantan Kadis PMD atas dugaan kasus korupsi aplikasi Simdes ID anggaran tahun 2019. Mereka juga meminta agar Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengaudit anggaran COVID-19 tahun 2019 hingga 2020 di Kabupaten Buru Selatan. Juga meminta kepada Gubernur Maluku untuk memerintahkan Bupati Buru Selatan segera mencopot PLT Sekda Buru Selatan atas dugaan korupsi anggaran aplikasi Simdes.id. Keempat, mereka juga meminta berharap Kejaksaan Tinggi Maluku agar profesional dan terbuka atas dugaan kasus korupsi anggaran aplikasi dana Simdes.id di Kabupaten Buru Selatan. Dan terakhir, mereka meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menelusuri anggaran dugaan aliran dana OPD yang mengalir ke acara pernikahan anak bupati. Koordinator aksi Muhammad Jumat Boy menyatakan bahwa aksi ini sudah 2 kali dilakukan. Dia berharap pihak kejaksaan harus serius menangani kasus ini. Hal ini dikarenakan negara sangat dirugikan atas penyelewengan anggaran yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan saat ini. Sebangsa dan setanah air, kita melihat gejolak aplikasi Simdes yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2019 yang domainnya adalah mantan Kadis PMD dan juga sekarang menjabat sebagai PLH Sekda. Insya Allah bisa diusut tuntas dan Umar Mahulete segera ditersangkakan. Tapi dia sudah diperiksa ya, Umar Mahulete sudah diperiksa tanggal 13 kemarin. 13 kemarin dengan oh, itu kata dari kejaksaan ya? Sudah diperiksa. Oke. Jangan pernah tidur, jangan pernah duduk di sofa yang orang bilang putar-putar itu. Jangan turun, diam, tetapi mencari keretaan. Tribuners, jika masalah di negeri Tawiri, Kota Ambon, 14 pasangan akhirnya sah di mata negara. Sebanyak 14 pasangan mengikuti nikah massal di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 15 Maret 2023. Nikah massal tersebut dipimpin PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Ambon, Hani Tamtelehitu. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri, Idrus Buamona, mengatakan belasan pasangan ini telah menjalani proses pernikahan sesuai agama masing-masing, namun belum di pencatatan sipil. Pernikahan massal ini lanjutnya sekaligus membantu pasangan suami istri mendapatkan hak masing-masing, termasuk anak-anak mereka nantinya dalam mengurusi administrasi kependudukan. Lanjut dikatakannya dengan antusias yang tinggi, pemerintah negeri Tawiri akan mengadakan pernikahan massal kembali. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewina Timena, mengapresiasi kegiatan pernikahan massal yang dilaksanakan pemerintah negeri Tawiri. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus menjadi perhatian dari pemerintah desa maupun negeri lainnya. Tak hanya menunggu masyarakat yang daftar Adminduk, namun sekaligus menjemput bola dan memenuhi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Diketahui dari belasan pasangan tersebut, pasangan termuda berumur 20 tahun dan pasangan tertua berumur 59 tahun. Kami ingin supaya minimal seluruh warga Kota Ambon ini memiliki dokumen identitas sebagai warga Kota Ambon.
Dukcapil terus melakukan kegiatan jemput bola di seluruh desa negeri kelurahan untuk memastikan bahwa semua orang yang telah menjadi warga Kota Ambon punya dokumen kependudukan. Kenapa itu perlu bagi kita? Selain untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, tetapi juga sekaligus membantu pemerintah kota untuk bisa mendata pegawai penduduk di Kota Ambon secara baik. Kepentingan bagi top 14 kota yang akan dilaksanakan salah satunya dengan melakukan pencatatan perkawinan akan membawa dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak yang dilahirkan serta Tribuners mengasih seputar pernikahan massal di negeri Tawiri, cerita Octavianus, bapak 59 tahun peserta tertua di nikah massal di Tawiri, Ambon. Octavianus Warkor dan Leonora Hunila menjadi pasangan tertua yang mengikuti nikah massal di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 15 Maret 2023. Octavianus sudah berusia 59 tahun, sementara istrinya Leonora sudah 57 tahun. Kepada tribunambon.com, Octavianus menceritakan dia sebenarnya sudah menikah dengan Leonora sejak tahun 2000-an. Namun dirinya tak terlalu mengingat tahun pasti, tapi tepat di tanggal 22 Desember. Belasan tahun menikah gereja, Octavianus dan Leonora tak sempat mengurusi di pencatatan sipil. Pasalnya, Octavianus bekerja di Papua sejak tamat sekolah menengah pertama. Ia balik ke Kota Ambon hanya untuk menemui sang istri. Selanjutnya, nikah massal ini membantunya untuk mengurusi administrasi. Dengan dress batik yang dipakai Leonora dan Octavianus mengenakan kemeja polos, keduanya mengikuti pernikahan massal. Senyum sumringah namun tersipu malu nampak di raut wajah keduanya. Diketahui Octavianus dan Leonora menjadi pasangan tertua yang ikut pernikahan massal, sementara pasangan termuda berumur 20 tahun. Pius Elamami, dua orang anak masing-masing. Dela Trevena Maturi yang dilahirkan di Ambon 18 Desember 2013 dan anak yang kedua sebelum kawin. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Seram bagian Barat. Sepekan jelang puasa, harga bawang putih dan cabai di Seram bagian Barat meroket. Jelang bulan Ramadan, harga cabai dan bawang di Seram bagian Barat, Maluku mulai merangkak naik. Saat ini harga cabai meroket jadi Rp40.000 setelah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Pantauan tribunambon.com di Pasar Waimital, Kairatu, Seram bagian Barat, Kamis 16 Maret 2023. Selain cabai, harga bawang pun ikut naik. Salah seorang pedagang mengaku bahwa bawang putih yang lebih dulu naik harganya. Sementara harga cabai baru mengalami kenaikan 1 minggu terakhir ini. Namun lanjutnya naiknya harga dua komoditi tidak mempengaruhi harga bahan yang lainnya. Hingga kini katanya masih stabil harga bahan pokok yang lainnya. Tianotak membeberkan meski ada harga yang naik, ada juga penurunan harga yang sangat fantastis. Contohnya tomat dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp6.000 per kilogram.
6.000, turun jauh, separuh harga. Dari harga sebelumnya berapa? 15. Pokoknya naik, turun jauh. Paling ini 6.000 sekarang ini, paling mahal. Cili yang naik, cili pasar kecil naik. Dari 30 sekarang sudah 40. Kenaikannya tuh sejak kapan? 1 minggu kemarin mulai naik. Selain cili? Cili, bawang putih, itu saja. Yang lain tuh stabil. Tomat malah murah. Bawang putih berapa? Bawang putih itu 35, 35. Sebelumnya 28, 30. naik sejak kapan? Bawang putih yang duluan naik, sudah 2 minggu lebih naiknya. Berantas peredaran narkoba, siswa-siswi Kota Ambon gabung jadi Satgas Sekolah Anti Narkoba. Sejumlah siswa-siswi di Kota Ambon yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas Sekolah Anti Narkotika dilantik Kamis 16 Maret 2023. Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Kota Ambon, Saleh Kiat mengatakan, hal ini sebagai bentuk upaya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Ambon. Yang dilantik sebagai Satgas Sekolah Anti Narkotika yaitu dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA. Lanjut dikatakan Kiat, mereka nantinya akan memonitoring antar sesama siswa-siswi bila ada indikasi peredaran narkotika di lingkungan sekolah. Lanjutnya, baru ada 13 sekolah yang baru terlibat dalam Satgas dimaksud. Beberapa di antaranya dari SMP Negeri 1 Ambon, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah, SMP 11 di Amal Husu, SMA Safarius, SMA 11, SMA 13, dan lainnya. Setelah ini, LAN berencana untuk menyasar ke seluruh sekolah yang ada di Kota Ambon. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan pembentukan Satgas Anti Narkotika pada sekolah SMP atau SMA di Kota Ambon. Kedua, tugas Satgas Anti Narkotika pada sekolah. Kamis 16 Maret 2023, kegiatannya adalah melantik 6 Satgas Sekolah Anti Narkotika, yaitu 3 dari tingkat SMP dan 3 dari tingkat SMA. Karena Satgas ini adalah merupakan program utama daripada Lembaga Anti Narkotika Kota Ambon untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon. Karena kita melihat saat ini kondisi Kota Ambon sangat memprihatinkan dengan peredaran gelap narkotika di Kota Ambon sendiri. Dari 11 kota kabupaten, Kota Ambon sangat tinggi. Untuk itu, harapan kami dengan adanya satgas sekolah ini untuk nantinya mereka saling monitoring, saling mengawasi antara siswa dengan siswa. Bila mana ada indikasi-indikasi tersebut, kami akan berkoordinasi dengan mereka dan kami akan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam penindakan tersebut. Dan di pelantikan ini juga kami dan Kota Ambon akan mengadakan raker ketiga, di mana raker ini kami bertujuan adalah mengevaluasi program-program kerja yang di 2022 yang mana sudah dijalankan dan mana yang belum, untuk nantinya kita jalankan di 2024. Karena agenda untuk 2023 sendiri sudah jalan dan alhamdulillah kami dapat dukungan dari pemerintah Kota Ambon, yaitu dari Kisbangpol Kota Ambon sendiri sangat antusias untuk mendukung gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh LAN Kota Ambon itu. Keputusan Lembaga Anti Narkotika Kota Ambon tentang penunjukan satuan tugas. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Maret 2023. Saya Tanita Patesina, peserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.